apakah arsip di sini disimpan secara sentralisasi, pusat atau desentralisasi di masing-masing departemen? Lalu sistem apa yang digunakan untuk menyimpan arsip ini? Entah abjad, subjek, nomor wilayah, tanggal, atau kronologis. Dan bisa disebutkan juga bagaimana prosedur langkah-langkah penyimpanan arsip. Mungkin satu-satu. Oke, kebetulan saya dulu ya ini di bidang 2 bagian surat masuk. Untuk sentralisasi iya langsung by system karena ini sudah digital kan. By system langsung terpusat terintegrasi ke rektorat. Gitu. Jadi untuk penyimpanan file biasanya itu untuk surat masuk biasanya cuma saya scan, saya upload ke aplikasi ke sistem itu. Terus untuk penomoran kan? Iya, Untuk penomoran itu ada 4 kategori gitu. Surat biasa itu surat rutin, terus ada surat rahasia, sangat rahasia, dan surat satunya apa ya sebentar ya. Oke, terus untuk penomoran biasanya sudah di generate dari aplikasi. Nomornya ya untuk yang surat-surat. Kalau yang dari internal ya, yang kami terima misalnya dari prodi atau unit lain, biasanya sudah dari aplikasinya itu nomornya sudah tergenerate. Selanjutnya untuk prosedur atau langkah-langkah. Kalau digitalisasi kan kalau misalnya surat ya berupa fisik, ya kita scan, kita upload ke aplikasi untuk surat masuk ya ini. Gitu. Terus kalau surat lainnya pun hampir sama langkah-langkahnya. Jadi hanya cukup di scan lalu di upload ke ya. Baik Bapak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini alat-alat apa saja yang digunakan dalam melakukan penyimpanan arsip? Karena ini digitalisasi ya, mungkin perangkat komputer, terus scanner. Ya kan? Iya. Lalu jenis arsip apa saja yang disimpan? Apakah ada hambatan dalam melakukan penyimpanan arsip? Ini untuk terkait kapasitas gitu maksudnya, atau hambatan dalam melakukan upload proses. Ini untuk kan ini kan pengarsipannya kan digital kan, gini ya. Jadi kalau mungkin kalau masih fisik kayak dulu, zaman dulu kan masih mungkin terhambat tempat, terhambatan. Kalau sekarang kan sudah sentralisasi by sistem kan. Jadi penyimpanan selama ini belum ada kendala karena memang kapasitas besar pun masih bisa masuk sampai saat ini. Mungkin penyimpanan memori untuk karena kan ini kan kapasitas sekelas perusahaan kan pasti besar Mbak. Untuk surat beberapa tahun yang lalu pun masih ada, jadi tidak hilang kalau yang di sistem. Kapasitas memang gede gitu loh maksudnya. Untuk surat-surat masuk, surat keluar itu mencukupi lah, belum ada kendala. Baik Pak, selanjutnya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan kembali arsip? Lalu langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menemukan pengembalian arsip ini? Kalau di surat itu di aplikasi itu selama tahu nomor suratnya, selama tahu itu tanggalnya, pengirimnya siapa, antara salah satu ini mungkin cuma 2 menit karena di aplikasi itu ada kayak file sort untuk memilah itu, langsung ngasih kata kunci biasanya langsung ketemu, nggak sampai 2 menit lah selama
wifi lancar ya. Oh iya, mungkin kendala wifi, kalau mungkin tiba-tiba putus kan nggak tahu ya itu. Berarti kendalanya ada pada jaringan. Jaringan, betul. Lalu apakah pernah terjadi kejadian arsip ini sudah dicari tapi tidak dapat ditemukan atau hilang? Jika pernah, seberapa sering dan berapa persen? Kalau seringnya enggak, hampir jarang, karena apa? Selama itu sudah diupload dan yang bisa mengakses kan juga terbatas. Jadi kemungkinan hilang itu mungkin tidak diupload atau dihapus yang salah satu yang bisa akses ke aplikasi gitu. Namun sebelumnya pernah terjadi kehilangan atau tidak? Kalau di surat masuk belum Pernah. karena mungkin ya itu tadi kendalanya, mungkin pernah sekali itu mungkin aja ya belum upload, dicari nggak ada, ternyata belum diupload gitu. Nah, kalau misalnya ada kejadian arsip ini hilang ataupun tidak bisa ditemukan, apakah ada solusi untuk menangani masalah ini? Nah, kalau selama ini surat masuk belum ada kendala seperti itu ya. Mungkin ya itu tadi, cuma mungkin belum diupload. Jadi ya misalnya belum diupload, ya tinggal diupload karena kan belum diupload. Ya toh. Kalau hilang belum ada. Kalau dihapus, ngapain juga dihapus? Misalnya kan kapasitas kan besar gitu. Nah, namun jika sering tidak ketemu arsip yang dicari ini, apakah ada evaluasi terkait dengan sistem penyimpanan arsip yang digunakan? Harusnya ada ya, kalau sampai itu kejadian hilang terus atau sudah upload ternyata tidak terbaca, maksudnya tidak masuk ke aplikasi, ya itu harus ada evaluasi memang. Kenapa? Kok kan kita sudah upload tapi suratnya arsipnya nggak muncul di aplikasi. Nah, berarti ada kendala di mananya kan, pasti dicari. Nah, di awal kan Bapak sudah menjelaskan kalau misalnya arsip ini belum diupload, dia tinggal upload, soalnya kan belum pernah mengalami kehilangan. Nah, apakah ada hambatan dalam proses penemuan kembali arsip tadi itu? Hambatan untuk mengupload arsip yang tadi yang belum diupload itu Bapak? Sebenarnya ya nggak ada, cuma kadang jadi gini, kalau misalnya lah sedang penuh gitu ya, ternyata keselip. Nah itu harus segera di upload kalau memang belum di upload tadi, harus dicari segera. Dan terkait ruangan penyimpanan arsip, apakah ada ruangan khusus untuk menyimpan arsip? Lalu bagaimana keadaan ruang dan tempat penyimpanan arsip? Apakah ruangan ini sudah memadai, lalu juga sudah memenuhi kriteria ruangan penyimpanan arsip? Kalau digital penyimpanannya apa? Ruangan. Kalau digital kan sistem kan cuma di sistem aja kan ya. Jadi ya mungkin misalnya mungkin ini terkait kapasitas penyimpanan ya. Untuk saat ini kapasitasnya memang sudah cukup besar di sistem ya. Terus apalagi apa lagi, ruangannya, kalau ruangan kan terkait fisik ya, selama ini kan untuk yang fisik setelah diupload ya mungkin gitu ya. Ruangannya ada ruangan arsip, tapi itu untuk penyimpanan setelah 1 tahun. Jadi dibawa ke ruangan arsip itu setelah 1 tahun.
tapi kan kebanyakan sekarang paperless juga, by email atau by chat ya, kirim surat itu sekarang jadi tinggal upload gitu. Nah, karena pengarsipan di sini sudah melalui sistem ya Bapak. Namun apakah ada cara merawat dan menjaga fisik arsip? Lalu apakah ada peraturan tertentu untuk bisa memasuki ruang arsip di aplikasi tadi? Kalau di aplikasi yang bisa mengakses ya cuma beberapa orang saja. Kayak di sini saya sama Mbak Aurora di bagian akademik itu ada Pak Sony, bisa masuk ke aplikasi yang bisa akses ya. Nah, bagaimana upaya yang umumnya dilakukan untuk menjaga keamanan informasi yang terkandung dalam arsip? Gimana? Coba bisa dibilang. Upaya yang umumnya dilakukan untuk menjaga keamanan informasi yang terkandung dalam arsip, khususnya ini pada surat-surat yang bersifat rahasia. Kalau rahasia biasanya kalau rahasia biasanya gimana ya? Iya Mbak. Kalau surat-surat rahasia masuk itu, surat rahasia masuk itu biasanya gimana? Untuk menjaga kerahasiaannya. Oh, kalau di sini kan di tag ya, yang bersangkutan langsung di yang tertuju. Saya nggak bisa buka, semua nggak bisa buka. Yang dituju itu langsung yang Langsung dikirim di tag orangnya gitu. Yang sekarang sudah nggak manual, sudah Paperless. paperless. Belum pernah juga menerima surat rahasia saya. Kebetulan gitu. Yaitu berapa lama arsip yang sudah disimpan, apakah ada ketentuan atau persyaratan tertentu untuk menentukan lamanya arsip ini harus disimpan? Kalau fisik di tempat kita arsip itu 5 tahun. Yang setelah di scan, di upload itu dibawa ke gudang arsip. Nah itu arsip di atas 5 tahun baru dikeluarkan diganti yang tahun terbaru. Apakah organisasi, perusahaan, lembaga ini memiliki jadwal retensi arsip? Lalu bagaimana cara membuat jadwal retensi arsipnya? Retensi itu apa? Retensi arsip itu tuh seperti jadwal pengarsipan gitu, pengarsipan. Kayak mungkin Masukkan arsipnya. maksudnya arsip, memasukkan arsipnya Ya, itu setiap biasanya. apa, setiap awal tahun apa? Ya di awal biasanya di akhir tahun sampai awal tahun. Bapak, lalu bagaimana langkah-langkah penyusutan arsipnya? Dibutuhkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk penyusutan arsip fisik? Penyusutan arsip fisik ya di akhir tahun ya mungkin sekitar sampai awal tahun ya mungkin 3 minggu. 2 minggu mungkin ya, kan perlu dipilah-pilah kembali. Lalu untuk arsipnya ini, arsip apa saja yang bisa disusunkan? Lalu siapa Pak yang berhak melakukan penyusutan arsip? Untuk biasanya tim arsip ya kebetulan untuk penyusutan yang bisa akses. Untuk kalau saya kan mewakili yang surat masuk, nanti mungkin ada kepala kantor, terus tim yang arsip lainnya itu.
Sudah cukup Pak. Oh ini arsip apa saja yang disusupkan? Kan memang kebanyakan kan memang surat ya, nah, surat masuk, surat keluar, ada surat keluar itu ada surat tugas, ada surat keputusan, SK itu. Nah, sudah lama-lama kan digantikan dengan SK terbaru. Selanjutnya, hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penyusupan arsip? Lalu bagaimana upayanya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut? Hambatan prosesnya Pak, proses penyusupannya, Kalau nggak dari awal sebenarnya, kalau misalnya untuk waktu penyusutan itu agar nggak memakan waktu harusnya sudah dipilah-pilah sebelum dimasukkan ke gudang arsip harusnya ya. Tapi karena mungkin ada kendala itu waktu di gudang itu ditumpuk-tumpuk kecampur, jadi waktu penyusutan harus memilah kembali yang di tahun-tahun lama di atas 5 tahun itu. Jadi harusnya maka waktu masuk ya harus dipilah-pilah dulu, disendirikan ini 5 tahun ke atas, ini 4 tahun berjalan, 5 tahun, 3 tahun gitu. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih atas wawancaranya. Namun sebelum itu kami minta izin untuk mewawancarai terkait ini nama lengkap dan visi misi juga. Sebelumnya bisa disebutkan nama lengkapnya Bapak, jabatan, dan sudah berapa lama menjadi arsiparis di STMI Unesa? Jadi nama saya Budi Kusuma. Untuk saya di bagian arsip surat masuk ini mulai Februari kemarin. Jadi masih tahun ini. Iya. Jadi tahun 2024. 25 dong. Tahun ini. Iya, tahun ini. Small itu small. Begitu, masih baru saya. Lalu untuk tingkat pendidikan Bapak. Saya sarjana akuntansi. Selanjutnya beralih ke data organisasi terkait visi, misi, dan tujuan organisasinya. Visi misi bisa di Nanti kami akses Iya. sendiri Iya, nanti. Pak. ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jumlah arsip. Lalu jumlah arsiparis dan tahun berdirinya organisasi ini. Jumlah arsiparisnya coba kira-kira berapa ya? Jumlah arsiparis saya di bagian di bidang 2 ini ada saya, Mbak Aurora. Kalau di bidang akademik itu ada Pak Ari, Pak Sony. Lalu di masing-masing prodi harusnya ada satu-satu. Jadi ada 4 baru, 6 sama saya 2, 8. Ya. Tapi untuk yang di prodi, untuk aksesnya biasanya untuk surat keluar ya, surat keluar dari prodi ke fakultas. Untuk pengarsipannya ya, Keluar dari prodi. dari prodi ke fakultas. Oh 9, sorry 9 ada itu Mbak Resti. Ya itu 9. Ini mungkin ada beberapa yang terlewat. Apa itu? Boleh saya Ya boleh. juga omong Bapak. Iya. Baik, Bapak sendiri jabatannya tadi sebagai
pengarsipan Arsip. surat masuk pengarsipan surat masuk bidang 2. bidang 2. Selanjutnya untuk yang draft pertanyaan. Nah, ini sudah. Sebentar, saya cek dulu ya, Mbak. Iya. Ruangannya sudah memadai, Pak, untuk yang arsip-arsip Fisik ya. fisik. Insya Allah sudah cukup besar untuk arsip itu. Nah, kriteria ruangannya itu gimana, Pak? Kalau yang fisik? Pertama ya tidak lembab ya. Terus apa lagi ya? Kriteria ruangan arsip Di FEB sendiri? ya itu ya, yang penting yang tidak lembab ya, itu utama. Terus tidak semua orang bisa akses. Terus apa lagi ya? Luas mencukupi. Luas mencukupi kan relatif toh Mbak, karena ketersediaan ruang memang tiap tempat berbeda-beda. Jadi ini memanfaatkan ruang yang ada, tapi ini cukup besar ruang arsipnya. Mungkin ya, untuk yang kriteria ruangan ampun. Selanjutnya ketentuan atau persyaratan tertentu untuk menentukan lamanya arsip harus disimpan. Lamanya disimpan 5 tahun, 5 tahun ke atas. Berarti kriterianya hanya itu, Pak, nggak ada kriteria yang lain. Misalnya apa itu? Suratnya rahasia dan tidak boleh dimusnahkan. Untuk di arsip ini surat rahasia itu enggak dibawa ke bidang arsip, enggak pernah ada. Berarti nggak ada arsip yang disimpan selamanya gitu, Pak? Enggak ada. Karena kayak SK kan ketumpuk SK yang baru, nanti tahun 1 tahun kemudian ada SK yang baru lagi. Kalau arsip Apa itu? penelitian kayak gitu nggak masuk ke TU ya, Pak? Enggak. Itu masuknya kemana, Pak, kalau kayak gitu, Pak? Arsip penelitian mana? FPPM ya kayaknya. Berarti langsung ke bagiannya penelitian Iya. gitu ya. Berarti khusus untuk surat-surat aja yang ke TU ini. Iya. Cara membuat CFA atau cara punya jadwal referensi ini tadi, Pak? Itu tadi di akhir tahun sampai awal tahun. Karena tadi di pertanyaannya cara membuat ya, Pak, mungkin lebih ke kenapa di akhir tahun? Kenapa dijadwalkan begitu? Ya persiapan ganti tahun. Kan
ya tahun dimulai kan di surat-surat juga kan, surat kan dia dimulai di awal tahun. Jadi sebelum memulai periode baru, periode lama harus di retensi tadi ya. Langkah-langkahnya tadi dipilah-pilah terlebih dahulu, kemudian langsung dimasukkan SD atau ada prosedur yang lain. Harusnya ini harus dibilang di tahun ini surat tugas, ini surat keputusan, ini surat masuk dari luar, dari eksternal, ini surat masuk dari prodi. Dilihat sudah melebihi umurnya atau tidak. Kalau misal melebihi dimusnahkan, kalau tidak tetap disimpan. Ya,